Hai guys, ketemu lagi di PPS Podcast Pemilu Serta. Yeay. Gimana nih Mas? Gimana banyak? Hari ini kayaknya agak berbeda nih. Kita kedatangan tamu yang berbeda. Makanya di depan saya ada bunga. Bunga diteliti dengan wanita dong ya. Iya. Kedatangan Betul. dari PPK, divisinya apa Mas? Nanti kita kenalkan ya. Kita sambut dulu, ini bintang tamu kita Mbak Riri. Oke, ya selamat datang. Ini ya, bidadari. Iya. Kita tamu kedua kita setelah kita mengadakan ini podcast yang ketiga ya. Ya, episode 3. Kita mengundang Mbak Ririn, ya, biasanya cowok Mbak, karena cewek Ya. kita undang sih yang cowok terus bosan lah kita. Punya cewek juga ada bunga-bunganya. Oke, Mbak Ririn ini PPK divisinya apa Mbak? Divisinya divisi Rendatin. Rendatin ya. Ya. Ndatin apa tuh Mbak? Jadi divisi Rendatin itu divisi rencana, data, dan informasi. Rencana, data, dan informasi. Ya. Nanti dulu kita jangan bahas. Kita belum kenalan nih. Oh iya. Kenalan dulu Mbak. Ya, memang nggak saya. Ayo Mbak, keluarkan musik kita. Oh iya, perkenalkan nama saya Ririn Tri Supawati. Saya dari PPK Purwokerto Barat, divisi Rendatin. Divisi Rendatin itu rencana, data, dan informasi. Rumah saya di Kelurahan Kedungulu, RT 8, RT 5 RW 8. Sampai lupa. Kita tetangga ternyata ya. Tetangga kelurahan maksudnya. Ayo bismillah. Pertanyaan pertama buat Mbak Ririn. Iya. Tadi kan Rendatin itu perencanaan Data dan informasi. otomatis ya berhubungan dengan data pemilih ya. Nah, terus ternyata tuh dia adalah atasan saya. Karena saya voluntaris kan, voluntaris data pemilih baik. ya. Ya, nah ya di PPS voluntaris kalau di PPK Rendatin. Jadi itu apa? Saya pasti seringnya berkonsultasi dengan banking. Tapi jangan modus ya. Dimarahin. Terus tugas utamanya siapa Mbak kalau Rendatin? Kalau Rendatin itu tugas utamanya itu pemutahiran data. Jadi pemutahiran data dari DP4 sampai kemarin ditetapkan DPT. Berarti ada prosesnya panjang ya Pak. Iya, prosesnya banyak. DP4 itu DP4 itu data pertama yang kita dapat dari KPU Pusat. Itu nanti setelah DP4 itu kita ada proses coklit. ya yang kemarin sudah dilaksanakan ya di awal-awal ya. Di awal kira-kira bulan Februari ya, Iya. bulan Februari sampai bulan Maret itu kan kita punya Pantarli. Nah, Pantarli itu tugasnya ngapain? Tugasnya coklit. Nah, coklit itu jangka waktunya 1 bulan. Nah, tugasnya itu kita mencocokkan data pemilih yang ada di DP4 ke warga masyarakat di rumah-rumah itu. Jadi nanti data hasil coklitnya kita olah lagi di Rendatin. Berarti Pantarli ini tutur ya. Ya, Pantarli itu door to door, jadi dari rumah ke rumah. Terus, bekalnya apa aja Mbak? Kalau Pantarli itu bekalnya yang jelas itu form DP4. Terus nanti ada form juga pengisian hasil coklit, ada stiker juga yang Yang sekarang banyak tuh nempel di rumah-rumah ya. Rumah saya ada 4 Mbak. 4 keluarga. Jadi setiap satu kakak tuh dapat 1 stiker. Kalau satu kakak ada masih stiker ya. Tapi kalau banyak stikernya Iya. banyak faedahnya. Termasuk keluarga saya. Oke, jadi buat Oke. teman-teman yang pastilah ya, pasti didatangin lah ke rumah kalian sama Pantarli terus dicek. Ya. Pasti ada stiker. Di situ ada informasi dong ya, di maksudnya di stiker itu banyak informasi. Iya, di stiker itu ada nama pemiliknya. Ada apa? Nama pemilik. Termasuk dia di TPS mana ada ya? Iya, di TPS mana? Jadi buat patokan panjenengan para warga masyarakat ya.
kalau mau tuh dilihat di stikernya terdaftar di TPS mana. Ya di awal kan sudah Di awal. bisa tahu. Kecuali nanti ada perpindahan itu beda cerita ya. Oke lanjut Mas Wildan. Terus Ini divisinya jenengan jadi harus pakai nih. terus setelah coklat itu kan didata tuh Mbak, diolah kan, terus jadi apa tuh Mbak namanya? Jadi setelah coklat itu, setelah data diolah, itu jadi DPS. Daftar pemilih sementara. Itu berarti ada kemungkinan ada pergerakan nih Mbak ya. Maksudnya ada yang mungkin ada pemilih yang sudah pindah, pemilih yang Ya, jadi itu setelah adanya coklat itu kita jadi tahu orang-orang yang sebenarnya sudah pindah, terus sudah meninggal, dan di coklat itu juga ada kita tahu orang yang berkebutuhan khusus. disabilitas ya. Karena pemerintah sudah berkomitmen untuk memudahkan disabilitas dalam pemilu ini ya. Jadi nanti pemilih yang disabilitas itu diberikan perlakuan khusus. Ya, jadi nanti kalau TPS, KPPS itu punya pemilih yang disabilitas, TPS-nya harus memudahkan mereka ya, harus memudahkan. Mungkin bisa datengin gitu ya? Mungkin bisa kalau tidak, atau mungkin kalau misalnya kayak tunanetra kan ada kartu suara khusus ya Mbak ya, seperti itu. Tadi DPS daftar pemilih sementara. Jadi semua prosesnya setelah Pantali masuk ke PPS ke PPK melalui Mbak Adrin, nanti terus bentuklah DPS. Ya, terbentuklah DPS. Oke, DPS ini masih memungkinkan pemilih baru dan lain sebagainya ya Mbak ya? Masih memungkinkan untuk pemilih baru dan pemilih pindah atau pemilih yang meninggal. Jadi nanti setelah DPS itu masih ada DPS HP. DPS HP. DPS HP itu daftar pemilih sementara hasil pemutahiran. Hasil pemutahiran ya. Saya ini cerita kasus ya Mbak ya. Iya. Saya pernah melihat di karena kita BPS ya pasti sama lah, mengolah data juga sama. Pernah melihat ada warga kami yang terus dipindahkan ke lokasi khusus. Itu maksudnya gimana Mbak? Oh, jadi di Kabupaten Banyumas itu kita ada lokasi khusus, atau di daerah lain juga ada lokasi khusus, dan jika terdaftar di lokasi khusus itu otomatis kita itu harus dihapus. Berarti di mana dia awalnya terdaftar itu harus dihapuskan dulu ya, biar nggak terdaftar ganda ya. Biar nggak terdaftar ganda. Jadi tuh lokasi khusus tuh benar-benar lokasi yang diminta oleh lokasi itu, misalkan di lapas atau pesantren itu mereka meminta untuk dibuatkan lokasi khusus, TPS khusus buat pemilih, karena mereka pada tanggal 14 Februari 2024 kemungkinan tidak bisa pulang ke daerahnya masing-masing. Berarti tapi itu juga lokasi khusus pasti ada syarat-syaratnya, nggak maksudnya ada saya minimal jumlah pemilih atau di situ. Pemilihnya ada. Ya ini kita sengaja sebenarnya udah kita rencanakan ya di awalnya kita mengundang karena belum banyak orang yang tahu nih buat tentang data pemilih nih. Mereka tahunya yang penting terdaftar, jumlahnya seberapa dikubur misalnya seperti itu. Ya, yang penting TPS ini mana? Ya proses itu hanya kita internal penyelenggara yang tahu, kan mereka nggak tahu strukturnya bagaimana. Itu kadang makanya kadang-kadang ada yang protes dan sebagainya. Ya kita harus memaklumi karena mereka juga nggak tahu prosesnya. Tadi sampai DPS HP ya? Iya. Tahapan selanjutnya apa nih Pak? DPS HP itu kita ada 2 kali. Jadi ada sekitar, kita diberi jangka waktu itu sekitar 1,5 bulan. Kita tetap mengakumulasi pemilih baru, pemilih mungkin yang belum terdaftar, ada juga pemilih yang pindah atau pemilih yang meninggal. Itu kita inventarisir lalu kita proses di aplikasi yang namanya Sidalih. Nah ini aplikasi ini ya luar biasa. Kenapa tuh? Aplikasi ini luar biasa. Ya karena gini ya, saya merasakan perbedaan dari ini sebelumnya. Ada juga sebetulnya sih dari sudah cuman kalau dulu aksesnya sampai ke bawah, sekarang ada di BPK ya, BPK punya akses dari ini, dan saya mengapresiasi lah
siapa yang membuat aplikasi ini. Artinya data ganda dimanapun bisa kebaca. Iya. Ya menjawab keraguan masyarakat nih, karena banyak yang bilang data ganda yang macam-macam lah seperti itu. Coba Mbak, data ganda, mungkin Mbak Ririn cerita, mungkin ada cerita apa sih pada saat Mbak Ririn rapat di KPU misalnya tentang penyusunan data ganda ini? Jadi data ganda itu di setiap daerah itu kan misal kita ada yang pindah nih, ada orang yang pindah, tapi di kelurahan itu tidak terdaftar, tidak mendaftarkan perpindahannya. Sedangkan pada saat coklit dia didata lagi kalau menjadi pemilih baru di daerah lain, misalkan di kota lain. Nah setelah di aplikasi Sidalih kita cek, kita lihat itu datanya, ternyata muncul 2 nama di Kabupaten A dan Kabupaten B, Kabupaten Banyumas misalkan. Nah itu nanti jadi temuan data ganda. Jadi kemarin aja itu di Jawa Tengah itu data ganda itu sampai 10.000. Ya 10.000 data ganda. Jadi itu temuan karena ada dimudahkannya dengan adanya aplikasi itu. Jadi data ganda dimanapun itu pasti terbaca ya Mbak? Iya, masih terbaca. Yang meminimalisir betul orang terdaftar ganda di DPT ya Mbak ya? Sangat terbantu banget ya Pak. Makanya saya akan sebuah apresiasi luar biasa nih yang siap bikin aplikasi nih. Betul. Data ganda di mana? Kita berapa kali ya data ganda ya? Baik itu. Jadi data ganda itu juga kita bisa lihat orang yang seperti kemarin kasus di Kober ya. Di Kelurahan Kober itu ada satu orang dengan 2 orang dengan nick yang sama. Dengan nick yang sama ya. KTP-nya sama, namanya berbeda, orangnya ada di Klaten dan di Kober. Nah itu. Iya betul, saya merasakan. Iya. Artinya pasti indikatornya terbaca ya Pak. Iya. Tuniknya begitu pasti terbaca. Ya. Kemudian ada yang mungkin data kependudukannya belum betul juga bisa terbaca ya Mbak ya? Iya, kalau misalkan kita mengupload atau menginput pemilih baru dan dia ternyata nick-nya salah atau NKK-nya salah, itu pasti terbaca. Jadi ditolak tuh Mbak? Ditolak, iya. Kalau nggak boleh masuk? Iya, apalagi ada juga kasus yang nick-nya belakangnya 00. Kober adalah Kayaknya Kober itu semua ada. Jadi kita tahu proses. Iya. Jadi itu nick-nya 00 harus kita harus komunikasi sama stakeholder yaitu Induk Capil, ya kan? Terus Dan itu difasilitasi. Difasilitasi oleh KPU. Ada komunikasi ya, ada KPU. Antara KPU sama Induk Capil. Jadi dipermudah semuanya, pemilih itu sekarang istilahnya dipermudah sebenarnya. Tidak ada alasan. Nggak ada alasan buat kita nggak ngiri. Ya. Semua sudah kita permudah ya, yang disabilitas sudah kita fasilitasi, yang data kependudukannya masih ada kekeliruan, dipermudah untuk diperbaiki ya Mbak, sepanjang data pendukungnya ada Pak. Iya, pasti buat teman-teman yang nggak nyoblos tuh kebangetan ya. Ya, jadi tugas kita penyelenggara untuk mendorong mereka gitu kan. Makanya kita pemerintah berkomitmen mempermudah semuanya biar masyarakat termasuk ini saya sebelum sampai kita lanjutkan sampai DPT. Memetakan TPS itu juga menjadi penting ya Mbak? Iya, memetakan TPS itu penting. Jadi kalau misalkan kita rumahnya di mana, TPS-nya jauh, otomatis kan minat kita buat nyoblos kan kurang. Itu kemarin pemetaan TPS itu jadi tugas PPS dan PPK untuk kita meminimalisir hal tersebut dengan mencari TPS yang terbaik gitu, yang terdaftar. Nah, itu salah satu faktor juga ya, bahwa kita punya komitmen untuk mempermudah masyarakat ya. Sampai orang Kober di mana di sisi barat, nyobosnya di sisi timur, terlalu jauh kan gitu. Jadi kalau gitu ada minimum dan maksimum TPS-nya dong. Jadi mungkin kita mencari yang terdekat pasti ya, cuman kan kita tetap ada aturan. Nah, jadi
maksimum satu TPS itu 300 maksimum. Cuman kan kita tetap di bawah itulah supaya memudahkan nanti KPPS pada saat penghitungan suara. Dan mengantisipasi barangkali nanti ternyata ujuk-ujuk di wilayah tersebut banyak pindah baru ya, mudik baru ya. Nah, ini juga perlu diantisipasi. Maksimal 300. Kalau minimalnya sebenarnya minimalnya nggak ada, cuman kan kita tetap memaksimalkan aja. Iya, artinya memperhatikan jangan sampai kita dikasih berapa TPS, ternyata ada satu yang kecil, ada satu yang kecil. Nanti KPPS yang protes mas, itu pun sedikit banget. bisa lebih cepat. Soalnya udah selesai yang sini masih berjalan. Itu sudah sampai. Berarti terakhir di DPT. Oke, DPT sudah ya mbak ya. DPT sudah. Tingkat nasional sudah juga ya. Tingkat nasional sudah. Jadi DPT sudah ditetapkan. Jadi buat semuanya yang misalkan kalian mau ngecek udah terdaftar atau belum, bisa cek DPT online. DPT online. Jadi lebih mudah tuh. Oh ya, kita kan yang muncul. Canggih sedikit lah itu. Oke, itu sudah. Berarti paling pol itu DPT atau masih ada lagi? Ya kalau data pemilih DPT mas. DPT, ya kalau data pemilih sampai DPT. Nanti ada tahapan berikutnya, ada DPTB, ada DPK ini. Ada apa enggak? Oke, nanti kita akan bercerita itu nanti. Iya, di episode episode selanjutnya. Kita sampai DPT dulu ya. Ya. Karena DPTB masih kita akan lalui ini. Kita dulu. Nanti pasti ada. Oke, itu tadi sudah data pemilih luar biasa, Mbak Ririn. Ini pemilu keberapa baik? Kebetulan pemilu kedua. Cuman sebelumnya jadi KPPL. Ini sama kayak Pak Tim, tidak pernah melalui menjadi PPS. Siap. Dari KPPS loncat ke PPK dan langsung pegang rendatin. Luar biasa. Ya, asik. Apresiasi dong. Ini berdarah-darah Mbak Ririn. Iya, pengalaman pertama dan langsung megang data. Saya mengalami ya, jadi tahu persis kita apa namanya komunikasi karena kalau lagi mengolah data ya Mbak sampai tengah malam kan gitu. Iya. Tengah malam kadang hampir menjelang pagi kita harus ya gimana lagi, itu sebuah proses ya Mbak. Iya, betul. Dan nah ini suka dukanya Selama menjadi rendatin. Suka duka selama jadi rendatin, kalau dukanya mungkin jam tidur ya. Jadi waktu istirahatnya memang kurang dan kita emang dituntut buat ada deadline. Jadi setiap penyusunan data itu kita ada deadline-nya. Jadi mau nggak mau, dan itu harus mau ya, kita harus begadang. Mau nggak mau, kalau nggak mau PAW lu. Jadi emang waktu istirahatnya mungkin kurang. Jadi tapi dinikmati karena segala sesuatunya itu kan butuh proses ya. Sampai kita kemarin penetapan DPT itu termasuk salah satu sukanya. Berarti udah gitu ya. Saya melepaskan beban. Hilangnya. Sukanya juga kan karena pada saat kita sedang penyusunan atau misalkan lagi fintech atau lagi analisis data ganda gitu, kita kan rendatin satu kabupaten itu kumpul bareng. Nah, di situ mungkin jadi salah satu sukanya. Jadi lebih banyak pengalaman baru, ketemu orang-orang baru, dan yang jelas itu sukanya itu pengalamannya. Pengalaman ngolah data. Tuh luar biasa loh. Iya. Ya tapi diakui sih emang sih dukanya tuh. Beli sudah mendapati deadline itu. Ayo semua cepetan. Itu udah. Wajah tidak bisa. Ya. Bagus jam segini. Tapi ya seperti itu ya. Itu harus kita lalui ya, prosesnya harus seperti itu ya. Tapi saya benar-benar apresiasi juga sama PPS di Kecamatan Rofto Barat. Kalau misalkan dimintain data itu pasti langsung kerja. Ini beneran apa? Beneran? Oh, ya. Sat-sat. Karena
saya juga kan melihat kesulitan di daerah lain kan. Jadi ternyata saya bersyukur PPS Kecamatan Purwokerto Barat tuh termasuk PPS yang gercep. Jadi apapun dikerjakan semaksimal mungkin. Walaupun agak menggerutu dikit Iya. Mangkal. wajar apa? Manusiawi. Maksudnya begini, tapi tetap dikerjakan. Kedumel tapi dikerjakan. Ya saya lihat ya prosesnya memang luar biasa. Mungkin bagi orang ya bukan penyelenggara mungkin luar biasa. Iya. Tapi kita yang ada di dalam ya luar biasa. Itu sampai DPTC juga sama mungkin deh, yang kita rasakan di BPS sama lah, begitu DPT dilakukan rasanya plong. Kita tinggal mikir teknis nih Iya, bagaimana. teknis ke depannya. Iya. Ada DPT sebagainya lah. Itu bisa kita jalani satu tahapan udah. Udah Pak, suka dukanya sampai itu aja. Iya, udah. Itu aja ya. Itu aja. Ya, Lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya? Seimbang. Sudah. Mungkin ya emang dukanya kan saya akui dukanya memang mungkin waktu istirahatnya yang kurang, karena ya hampir setiap hari saya lembur sih. beneran tiap hari. Iya loh, ini Tiap hari. kita merasakan juga ya, maksudnya Iya. begitu selesai tahapan ini langsung di sprint lagi tahapan berikutnya. Iya, Nggak ada jeda, nggak ada jeda, itu langsung nggak kebut terus. Terus ini ditetapkan kayaknya kita syarat dulu. Wah ternyata enggak, langsung jalan lagi sampai DPT kemarin. Iya. Baru tetap DPT hidden DPT. Setelah DPT langsung ke Bro. Iya, walaupun ada tantangan berikutnya, tapi paling tidak satu sudah mana lagi sih ya. Lanjut Mas Budan. Mungkin terakhir kali ini. Tahi. Ya, Sudah selain Kenapa terakhir? kayaknya udah cukup deh. Kan saya mau ada episode selanjutnya. oh ya. Ya. Dulu. I think kita konsep lain, Mbak. Oke. Ya, kita akan ngobrol lagi gak aja sekali. Nanti kalau sekali kontennya habis. Oke, harapan pemilu tahun ini menurut Mbak Rina. Harapan pemilu tahun ini yang pastinya jangan lupa untuk memberikan suara kalian pada tanggal 14 Februari tahun 2024 di TPS masing-masing, dan semoga pemilu tahun ini jadi pemilu yang lancar dan siapapun pemimpin yang nanti yang nanti bisa jadi pemimpin di Indonesia itu bisa jadi pemimpin yang aman. Amin. Harapannya itu ya, Mbak ya. Satu suara kita sangat berarti. Ya, jangan sampai menyesal tidak menggunakan hak ya. Jangan sampai golput. Jangan sampai golput. Oke, terima kasih Mbak Rit atas kehadirannya. Nanti kita ngobrol lagi dengan konsep yang berbeda, lebih santai lagi. Karena setelah ini nanti kita akan bicara masalah teknis nanti. Iya. Ya. Atau mungkin juga kita bicara masalah pribadi juga boleh. Seperti itu. Ya, seperti itu. Teman-teman semua, bahwa proses yang dihadapi oleh para penyelenggara pemilu ini luar biasa panjang, luar biasa panjang. Mungkin belum banyak yang tahu, soalnya orang-orang yang pernah menjadi penyelenggara pemilu. Dan saya yakin dari tahun ke tahun juga berubah. Iya. Yang ini luar biasa. Tapi saya menikmati. Iya, saya juga Menikmati luar biasa. Jadi kita tahu persis bahwa sekarang eranya teknologi ya, Mbak ya. Eranya teknologi, betul kita gunakan teknologi. Kira-kira itu masih ada tambah lain pertanyaan buat Mbak Ridin terakhir. Sudah cukup. Ya, Mbak Ridin masih bersedia kita undang lagi ya, Mbak? Iya, insya Allah. Ya, Bersedia. nanti tempatnya kita kasih tahu lah ya. Iya. Kalau kita pesan di sini kita berdua. Oke guys, itu sudah kita laksanakan. Tanya-tanya. Ya, episode ketiga. Bintang tamu yang luar biasa, Mbak Ridin. Mungkin ini pas ini Ririn Tri. Terus itu ya. Tapi suaminya ketiga. Oh iya benar. Oh iya, pas banget. Yang lagi setelah Lah kok pas gitu. Dan Mbak Ridin tadi sudah luar biasa. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya, dan
yang penasaran dengan Mbak Rin ada IG, Ada Instagram. boleh di Instagramnya Ririn Sukma, hanya 3. Aneh juga. Ma. Mau di follow nanti bisa ngobrol-ngobrol masalah kepemiluan atau masalah yang lain. Mbak Rin itu hobi menyanyi. Suaranya bagus. Oke guys, terima kasih. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.